4 pagi. Pagi, Pak. Ada ternyata ceweknya ya. Baru 5 orang nih yang siap. Selamat pagi. Ada ngantuk, Pak. Pada ngantuk ya. Pagi-pagi udah ngantuk. Mau kemana Indonesia gitu. Oke, kita mulai aja ya. Oke, Pak. Oke, baiklah teman-teman, semua hari ini kita akan beberapa hal praktek ya. Saya rangkum, sini ada beberapa halnya. Pertama kita akan belajar HTML, tidak seluruhnya sih ya. Kita akan belajar struktur HTML dasar dulu, kemudian fungsi P, image, tabel, sama link, href. Kemudian itu kita akan belajar lagi JavaScript. JavaScript ini agak banyak sih, ada fungsi konsol, color, dokumen, winner, pelajari variabel di JavaScript, menggunakan dialog, alert, comprim, sama terakhir form. Di dalam saat belajarnya, jika ada kurang memahami, silakan di-sela aja ya. Langsung oh kurang paham Pak, bisa diulangi seperti itu. Oke, siap? Siap. Pak Kanto yang siap ya. Yang lain nggak siap nampaknya. Sebenarnya mereka siap, Pak. Cuma standby ya, fokus di ini di layar. Di layar ya. Atau sambil sarapan mereka ini. Ini bisa sambil ngopi, sarapan, yang penting teman-teman enjoy ya. Tujuan teman-teman adalah mendapatkan sertifikat PNSP. Oke, mari kita mulai. Kita siapin dulu alat perang kita seperti biasa. Kita gunakan kode editor Sublime. Pak, maaf, di tempat kami mati lampu, sinyal lemah, tidak kuat hotspotkan ke laptop, Pak. Oke, diperhatikan aja ya. Nggak apa-apa, ditengokin dulu aja, Pak Bibi, supaya nggak ketinggalan. Kalau misalkan nanti teman-teman butuh rekamannya bisa kami bantu untuk di-upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa mengulang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sebelumnya kita buat dulu sebuah folder yang akan menampung tugas-tugas di pertemuan kali ini ya. Teman-teman bisa buat foldernya di mana aja sih boleh. Karena kita belum menggunakan PHP ya, masih HTML. Kalau saya letakkan supaya sama, saya letakkan di htdoc. Nantinya waktu kita menggunakan sum, langsung bisa digunakan. Saya buat folder baru di sini, saya buat pertemuan. Lihat 1.html. Oke, kita foldernya sini kemudian. Dan kita buat file baru. Klik kanan boleh di sini. New folder. Kemudian kita simpan. Latihan 1. Jangan lupa ya, titik HTML. Oke, save. Kita masukin aja langkah yang pertama dari materi hari ini, yaitu mengenal HTML. Dari mulai HTML dasar, kerangka HTML, penggunaan P, image, tabel, sama penggunaan A atau href, linknya. HTML atau struktur HTML itu terdiri seperti yang saya singgung di awal kali pertemuan kita.
Itu ini ya, struktur utama dari sebuah HTML itu seperti ini. Ada HTML pembuka, kemudian ada HTML penutup. Di dalam tag HTML ini ya, ini disebut tag. Itu akan ada dua lagi, ada head sama ada body. Kemudian di dalam head ada title. Bodinya bisa macam-macam ya. Untuk title, saya tulis saja misalnya latihan kan satu, ya latihan satu. Kemudian kita set, kita tampilkan dulu. Teman-teman bisa klik kanan sini aja ya, daripada repot-repot pergi ke foldernya. Untuk membuka browser, teman bisa seperti ini aja, klik kanan, kemudian open in browser. Oke, ini udah terbuka. Ini tampilannya jadi seperti ini. Nah, di tulisan title tadi tampilnya di sini. Nah, dia bagian add. Kalau bisa dibilang website itu terdiri dari dua, ada bagian head di sini, kemudian bagian body di sini. Ini bagian head, kalau meletakkan tulisan di sini, kemudian bagian body di sini. Oke, sampai sini saya kira udah paham, simpel. Dan kita masuk ke penggunaan P. Apa itu P? P itu paragraf. Jadi pengetikannya gimana di HTML? Lakukannya di bagian body. Teman-teman bisa ketikkan P aja, kemudian tekan Tab. Ini. Paragraf contoh aja ya, contoh. Ini kita simpan. Ini kita ke kanan. Ya, munculnya seperti ini. Itu penggunaan dari P. Kalau ada dua P, jadi caranya seperti ini. Untuk dua, kita simpan, dan yang tadi kita refresh saja. Nah, ini seperti ini. Di sini bisa dipahami ya, saya rasa bisa deh, gampang. Dan kita lanjutin penggunaan dari image. Image ini mudah-mudah gampang. Untuk menggunakan text image, teman-teman bisa ketik aja GMG, kemudian tekan tab. Nah, dia akan meminta search atau SRC. Apa ini search? Lokasi dari gambar yang kita ingin tampilkan. Contohnya saya mau ngambil gambar di mana nih? Yang di sini aja, coba ya, di bagian picture. Nah, yang bisa klik kanan di sini. Kemudian propertiesnya, bagian detail. Nah, berarti lokasi dari gambar kita itu berada di C, folder user, HD, my picture. So, lebih lengkapnya dari sini nih. C, garis miring user, HD, picture, teman-teman bisa salin, kemudian pastikan di search-nya. Save. Kita lihat di browser, ini ya, tertampil. Kemudian gimana supaya ukurannya bisa kita tentukan sendiri? Nah, kita gunakan atribut dari
image tadi. Yang pertama kita bisa gunakan width atau lebarnya. Lebarnya 200 lah. Hitungannya px. Kita save dan kita refresh. Ini ya. Nah, problemnya kalau misalnya di mana-mana kan repot ya. Nah, kita penulisannya harus cari dulu C, user, ID, dan sebagainya. Nah, biasanya programmer itu meletakkan semua gambarnya dalam satu folder. Nah, saya contohkan seperti ini. Gambar yang tadi, saya copy ke folder tempat kita membuat latihan di pertemuan 4. Kemudian di situ saya buat sebuah folder. Misalnya foldernya namanya gambar. Kemudian fotonya atau gambar tersebut saya pastikan di folder gambar. Nah, seperti ini. Nah, terus penulisan di sini lebih gampang daripada kita menggunakan gambar yang di mana-mana. Caranya gimana? Pertama, kita analisa dulu letak dari folder kita. Gambar kita berada di dalam sebuah folder. Nah, foldernya bernama gambar. Kemudian gambarnya itu berada di dalam folder yang namanya gambar. Nah, folder gambar itu berada satu baris atau satu halaman dengan file kita. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam folder gambar, kemudian baru menemukan gambarnya. Jadi penulisannya seperti ini. Gambar, garis miring, kemudian nama gambar kita tadi. Berarti dari sini masuk ke gambar, namanya nih picture .png. Ini kita pastikan seperti ini. Kita save. Kita jalanin. Tidak tampil ya. Kita coba cek. Kalau misalnya sudah tampil, teman-teman bisa ngeceknya seperti ini. Klik kanan, inspect. Ini ya, keterangannya pilot untuk resource katanya. Kita klik di picture-nya. Kenapa? Oh, ada yang kurang ya. Ternyata di sini tulisannya gambar garis miring picture 1. Attention-nya belum kita sebutin. Titik png. Kita simpan, kemudian kita jalankan kembali. Nah, ya tampil ya. Jadi problem gambarnya tidak tampil itu yang pertama, lokasinya tidak tepat. Kemudian ekstensinya salah atau penamaan dari gambar itu salah. Gambar beda ya antara P kecil dengan P besar dan sebagainya. Sampai sini bisa diikutin? Bisa, Pak. Salah ya. Kita lanjutin. Pembuatan tabel. Untuk pembuatan tabel di HTML, bisa ketikkan label. Kemudian tanda TR. Nah, TR ini di ibaratnya sebuah baris. Kemudian di dalam TR teman-teman bisa ngetikkan
TH. TH atau text header. Contohnya judul aja. Dan kita simpan. Kanan, kita open browser. Ini ya. Saya jelaskan sedikit. Jadi perintah table dalam HTML itu pertama kita lakukan tabel pembuka, kemudian di penutupnya, di dalamnya ada tr, kemudian itu ada th dan td. Nah, apa bedanya th dan td? Kalau td itu text header, berarti untuk di atas. TD yang di bawahnya. Seperti kayak sebuah table ya, table kan ada bagian judul, kemudian ada bagian bawahnya. Contohnya, copy, paste. Ini saya ganti jadi TD. Kita simpan dan kita refresh. Karena tabel itu menggunakan garis ya, seperti kita tahu. Tabel tanpa kita tambahkan perintah garis atau border, dia akan tidak tampil sebuah baris. Ini masih kosong aja. Untuk menambahkan barisnya atau istilah border, ambil tambahkan atribut di sini border. Satu ini apa? Ketebalan dari garisnya. Kita save dan kita refresh. Ini ya. Dari coding kita yang seperti ini, dari table kemudian tr, th, trtd akan menghasilkan seperti ini. Ada judul, ada isi. Nah, pertanyaannya gimana cara nambah ke samping dan ke bawah ya. Boleh teman-teman perhatikan, setiap kita mau turun ke bawah, kita harus gunakan TR. Setiap kita ingin menambah ke samping, kita tambahkan TH atau TD. Jadi ini baris, ini kolom. Kalau ingin nambahnya ke samping dari judul sebelah sini, tambahkan di bagian sini. Nah, TH. Ini daftar sini, contoh ya. Kita save. Ini kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Judul, daftar isi. Ini kita tambah lagi mungkin. Terus itu. Save dan kita refresh. Ini ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kita memiliki ya, yang baris pertama ini. Baris pertama ini ada 3 buah kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Seperti yang kita coba ini. Ini. Kemudian sebenarnya sebuah tabel yang lengkap itu jumlah kolomnya sama yang di atas dan yang di bawah. Kali ini kan belum nih. Barisnya 2, kemudian kolomnya baru berapa? Ini ya, yang kolom di sininya belum ada. Jadi teman bisa tambahkan 2 buah di bawah sini, yang di bawah. Oke. Nah, ini baru ya, pas. Jadi kesimpulannya, sebuah table di HTML itu pertama dibuka menggunakan table, ingin menampilkan baris yang menggunakan perintah border, kemudian ingin membuat baris dan kolomnya harus mendahulukan tr dulu. Nah, tr dulu, kemudian bisa di dalamnya th atau td. Kalau th secara otomatis maka tulisannya akan berwarna ini ya, tebal. Kalau td ini tipis. Sampai sini bisa dipahami?
Kita Bisa, lanjut. Pak. Nah, kita lanjutin, gimana kalau misalnya berapa kolom mau digabung atau beberapa baris mau digabung. Nah, di sini kita mengenal dua perintah namanya call span, row span. Kalau call span itu menggabungkan kolom, row span itu menggabungkan, yang tulisannya gini ya, call span ini menggabungkan kolom oleh call span. Row span itu untuk menggabungkan baris. Jadi kalau teman-teman ingin menggabungkan antara baris judul dengan baris terisi, maka teman menggunakan perintah call span ya, di antara span. Nah, isinya berapa? Berapa baris, berapa kolom yang mau digabung. Nah, kita ingin gabungkan antara judul dengan daftar isi, maka itu dua kolom. Jadi kita ketiklah dua. Karena yang di atas ini sudah kita gabung, berarti yang TH nomor 2 daftar isi bisa kita hapus. Tab, kita refresh. Ini ya, bergabung. Di sini kan sudah gabung. Kemudian gimana caranya kita gabungin ini lagi nih? Nah, baris. Teman-teman perlu perhatikan, setiap jumlah dari TH akan sama dengan jumlah dari TD atau TH di bawahnya, agar pas ya. Kalau di sini 3, maka di bawahnya juga 3. Kali ini kalau spannya sudah 2, berarti tinggal tambah 1, 3 ya. Di bawah ini sudah 3. Jadi berikutnya kita akan gabungkan antara ini nih, nilai dengan yang di sebelah sini. Caranya gimana? Kita letakkan di sini row span. Berapa? Karena kita punya dua baris yang akan digabungkan, maka kita isi angka 2. Ini. Kemudian kita hapus satu baris yang di bawah, supaya jumlahnya sama. Atau kita cek dulu seperti ini. Open browser. Ini ya kan jadi aneh, masih berlebih 1 jadi. Kita buang 1. Karena kita udah gabung dengan yang ini. Kalau call span, kita menghapus sesamanya ya, sesama TH. Kalau row span, kita menghapus yang di barisnya, di bawahnya berarti. Nah, ini baru bisa ya. Atau teman-teman bisa tambahkan ukuran dari sebuah tabelnya, seperti ini, nambah width aja. Width misalnya 50%. Pengisian datanya bisa persen. 50% berarti di belanja browser berarti ukurannya itu setengah dari ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa lah ya.
Oke, kita lanjutin lagi di HTML yang terakhir, yaitu A. A atau fungsi dari link. Ketiknya A. Kemudian kita tekan tab. Href ini apa? Ini alamat link yang ingin kita tuju. Bisa kita buat alamatnya, kita bisa menuju halaman web tertentu. Misalnya saya contohkan di sini, saya menuju www.google.com. Di sini tulisannya ya, tulisan yang tampil di browser. Link save, dan dengan kita refresh, ini hasilnya, ya, tersert. Oh, nggak mau deh. Jadi kita contoh yang lain aja, mungkin ini tetap kesam deh. Alamatnya jadi gini ya. Oke, kita contohkan seperti ini aja. Misalnya link ini menuju ke link sebelahnya aja. Ke latihan 2. Ini kita buat di sini. Titik HTML. Save. Kita buat file baru. Kita simpan dengan nama latihan 2. Titik HTML. Oke, kita save. Ini ya. Kita buat di sini latihan 2-nya, format HTML. Dan judulnya, titelnya latihan 2. Oke, latihan 2. Kita refresh dan kita klik. Nah, tidak muncul. Kita cek kenapa nih. Kita klik kanan. Kita baca sini gitu. Ini apa dia dikatakan? Pertemuan kedua tidak ada. Latihan 2 tidak HTML tidak ada. Ya, kita cek bentuknya apakah sama tulisan yang lain dengan yang di sini. Oh, ternyata ini ya, latihan spasi 2. Salah kita ngetiknya. Save. Kita refresh kembali. Kita klik. Nah ya, baru ada. Oke, sudah selesai bagian HTML kita. Sampai sini ada pertanyaan? Nampaknya ada. Kita lanjutin ke ini ya, kita masuk ke JavaScript. Sebelum kita latihan ke JavaScript, kita bisa cari dulu ini. Kita baca dulu apa referensi dari sebuah JavaScript.
JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di browser. Ya, itu namanya JavaScript. Namun seiring perkembangan zaman, JavaScript tidak hanya berjalan di atas browser saja. JavaScript juga dapat digunakan di sisi server. Peralatan untuk belajar JavaScript. Apa saja peralatan yang harus disiapkan? Pertama, web browser. Yang kedua, text editor. Web browser yang kita sudah punya, kita menggunakan Google Chrome, dan text editornya saya gunakan Sublime ya. Atau kamu bisa gunakan yang lain seperti Notepad, Notepad++, VC Code, dan sebagainya. Untuk memahami pemrogram web, sebenarnya ada 3 macam sih mesti kamu kuasai. Yang pertama HTML, yang kedua itu JavaScript, yang ketiga adalah PHP. Jadi 3 hal itu mesti teman-teman pahami. Saya kira itu pengertian dari sebuah JavaScript. Kita lanjut aja ke penulisan JavaScript. Jadi JavaScript itu sebenarnya bahasanya tanpa kita install sudah ada di setiap browser kita. Untuk pengetikan JavaScript bisa teman-teman lakukan di bagian head ataupun di bagian body. Caranya gimana? Sebelum itu ada 2 jenis penulisan JavaScript. Yang pertama, JavaScript diletakkan di dalam HTML. Kemudian JavaScript diletakkan di luar atau di file khusus JavaScript. Ya, saya masuk ke contoh pertama, penggunaan JavaScript di HTML. Caranya teman-teman bisa ketikkan di sini script. Ini ya, script, script. Kemudian tekan tab. Ini. Jadi semua perintah dari JavaScript teman-teman lakukan di dalam sini. Sesudah script pembuka dan sebelum dari script penutup. Bisa juga diletakkan di bagian bawah sini. Sama sih. Nah, di sini contohnya saya gunakan JavaScript yang berada di head. Kemudian yang ini contohnya penggunaan JavaScript yang berada di body. Sama sih, bentuknya sama. Pertanyaannya mana yang bagus? Sama-sama aja bagus ya. Semuanya bagus. Mau ditaruh di head boleh, mau diletakkan di bagian body juga boleh. Untuk yang pertama nih saya contohkan kita menggunakan di bagian head aja. Oke. Jadi penulisan JavaScript sudah kita lakukan, berarti perintah JavaScript itu harus kita ketikkan di dalam ini ya, script ini. Kemudian kita mengenal istilahnya console log, alert, document write, sama inner untuk menampilkannya. Kalau misalnya di HTML tadi, kita ngetik sembarang saja sudah bisa tampil di browser. Tapi kalau untuk JavaScript, kita harus gunakan perintah-perintah ini. Ada fungsi log, fungsi alert, fungsi dokumen, fungsi inner. Saya contohkan satu-satu.
fungsi konsul, maka dia akan tampil di konsul. Contohnya ini, tertulis di sini atau tidak salah, kita copy aja tulisannya. Kita lakukan di sini aja ya, di latihan baru aja, biar lebih memahami. Ini file, ini buat latihan 3 di HTML, HTML, ya, ketikkan script, mantap, di tengah-tengah. Nah, ini kita pastikan tadi konsol titik log. Nah, di dalam log ini tulisannya kita kutip 1 ataupun kutip 2. Kita contohkan kutip 1, misalnya halo world, dan tutup dengan titik koma. Oke, kemudian kita simpan, kita jalankan di browser. Kalau teman-teman perhatikan semua, tidak ada apa-apa ya. Ya, memang kita tidak tampilkan di dalam body. Lalu perginya ke mana? Perginya ke konsol. Nah, gimana ngecek konsolnya? Teman-teman bisa klik kanan di sini, kemudian inspect. Di sini ada ya, ada konsol. Nih, muncul ya. Halo, put. Nah, ini dari fungsi dari yang ini ya, perintah dari konsol log, berarti menampilkan perintah ke dalam konsol dari sebuah browser. Kita lanjutin lagi perintah dari alarm. Ini kita ketik di sini alarm, kurung, satu, tulisannya sama, kita buat juga halo put. Kita simpan, kemudian kita buka di bagian browser. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini namanya alert. Yang pertama tadi tampilnya di bagian konsol, yang kedua ini perintah dari alert, maka akan tampil seperti ini, seperti kotak peringatan. Ini namanya alert. Berikutnya kita gunakan dokumen write. Ini contoh dari dokumen write. Dokumen kita kurung, tulisnya sama, kita buat lalu word juga. Ini kita simpan, kita buka ke browsernya. Ini hello world yang tadi ya, alert. Nah, kemudian ini tampil di bagian konsol. Teman-teman buat ada 3 buah penampilan dari JavaScript ini. Ini konsolnya juga tampil hello world. Kemudian kalau mau menampilkan di bagian body, kita gunakan dokumen .write ini. Kalau untuk menggunakan alert atau kotak peringatan, teman-teman bisa gunakan perintah alert dengan 3 buah ini, konsol, alert, dokumen. Yang terakhir itu inner. Sebelum kita belajar inner, alangkah baiknya kita mengenal dulu variabel, karena
fungsi dari inner ini menggunakan variabel. Oke, kita belajar dulu variabel itu apa dan bagaimana caranya di JavaScript. Oke, sebelum itu, tadi saya sudah katakan penulisan JavaScript itu ada dua. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan di internal atau di dalam HTML-nya, berarti di dalam latihan 3. Kemudian ada lagi jenis berikutnya itu mempunyai file tersendiri, file JavaScript. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kita buat dulu halaman baru, file new. File yang seperti ini, kemudian teman-teman simpan. Saya buat judulnya Java 1 itu. Bukan HTML lagi ya, tapi .js. Java 1 .js. Kenapa JS? Karena kita ingin membuat file tersendiri dari JavaScript. Kemudian kita copy yang tadi. Lalu pastikan. Pastikan warna-warna di sini sama ya. Tidak sama berarti penamaan kita salah, bukan JS. Nah, yang ininya gimana? Ini kita hubungkan. Kita tambahkan perintah di sini. Terus ini Java 1.js. Bukan ini kita hapus. Coba seperti ini. Kita hubungkan menggunakan link. Harapnya kita isi dari Java 1.js. Ya, ini ya, bukan yang tadi. Simpan. Ini kita browser. Tidak ada perubahan. Kita cek dulu kesalahannya. Ini kita cek dokumennya. Oh ini ya, ternyata benar yang tadi. Oke, di contoh yang di sini, kalian bisa lihat ini sudah saya share ya di apanya di elemen masing-masing. Berarti ini perintahnya script src letak filenya. Sama ya.
besar. Ini ya, baru tampil. Klik OK, follow. Cek lagi di bagian picture. Ini ya, Java 1. Kita klik. Ini ada tulisannya tadi. Ini jadi script yang kita tulis tadi kita pindahkan ke sini. Awal tadi kita ketiknya di bagian halaman, kemudian kita pindahkan ke sini. Ke sini bisa dipahami? Oke, nampaknya paham. Ada komentar. Kita lanjutin. Kita belajar variabel. Apa itu variabel? Kita cek baca. Nah, ini dia. Variabel yang umum digunakan JavaScript adalah menggunakan kata kunci var. Ya, berarti penamaannya itu diawali oleh kata var, diikuti dengan nama variabel. Variabel itu apa sih? Variabel penamaan ya, penamaan satu kata yang bisa dipanggil. Dari sini. Ini variabel sebuah nama yang dimiliki mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai nilai. Kira-kira itulah. Cara penulisannya gimana? Kalau di JavaScript, teman-teman nih aku ketik dulu var, kemudian nama variabelnya. Namanya gimana? Ya bebas saja sih. Penamaan variabel. Yang penting pertama, oke, kita lanjut ya. Di penamaan variabel JavaScript itu diawali dengan kata var, kemudian nama variabelnya. Namanya apa? Bebas saja. Yang penting apa? Tidak menggunakan istilah-istilah JavaScript yang sudah dipakai oleh program JavaScript. Contohnya menggunakan tanda plus, variabel plus gitu, pakai tanda plus ya bisa. Atau menggunakan dua kata, memakai spasi tidak bisa ya. Kalau mau dua kata berarti teman-teman gabung aja. Contoh penggunaan dari variabel. Ini var seed name. Nah, ini dua kata ya. Kalau dua kata kita gabung pakai underscore. Atau langsung digabung aja seed name. Oke, ini variabel. Ini variabel X. Berarti tidaknya diisi ya. Kalau ini variabelnya kita isi. Ini variabel X. Oke. Oke, kita contohin aja. Ya, kita ambil contoh yang ini. Di contoh ini, kita memiliki atau membuat
4 variabel. Variabel pertama name. Variabel kedua visitor, ya, pengunjung. Variabel ketiga inactive dan variabel ketiga ada URL. Nah, kita contohkan sederhana aja ya. Misalnya karena kita udah gunakan ini ya, model yang eksternal, berarti kita kliknya di bagian sini. Kalau tidak ingin dieksekusi, teman-teman bisa lakukan seperti ini aja. Garis miring 2 kali. Dia jadi komentar, tidak eksekusi. Nah, kita buat yang tadi, misalnya var. Nih, name. Nama ya, pakai bahasa Indonesia. Nama deh. Misalnya tadi. Artinya apa? Kita buat sebuah kata nama, kemudian nama tersebut kita masukkan isinya Hadi. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Belum, Pak. Belum ya? Tapi bisa dipahami ya, masuklah ya. Ya, Pak. Ilham semangat. Oke, berarti saya buat variabelnya nama, isinya saya masukkan Hadi. Jadi kita save. Untuk menampilkan Hadi, kita gunakan 3 perintah ini. Kalau mau menampilkan Hadi tadi ke dalam sebuah log console, berarti kita buat perintahnya gini. Console titik log dalam kurung nama. Tanpa kutip ya. Kenapa tidak tanpa kutip? Karena kita variabel, bukan string. Yang tadi contoh yang di atas ini kan string. Jadi kita nampilkan cuma kata. Sekarang kita nampilkan sebuah variabel, yang dimana variabel tersebut menyimpan kata Hadi. Kita coba. Kita simpan dan kita load browsernya. Seperti tadi ya, karena kita nampilkannya ke bagian konsol, berarti kita ceknya di bagian konsol. Oke. Konsol, nih ya Hadi. Kalau ingin nampilkannya di sebuah alert, maka ketiknya seperti ini. Alert kurung nama titik koma penutupnya. Ya, programan yang ini digunakan penutup titik koma. Save. Kemudian yang ini kita refresh. Ini ya muncul tadi. Untuk menampilkannya di body, kita gunakan dokumen titik write kurung nama titik koma. Kita refresh yang tadi yang muncul ya. Cara simpelnya gitu. Misalnya kita ingin dokumennya, bentuknya, kita ingin nampilkan seperti yang dicontoh ini, ada ya, nama situs, gini deh, kita buat seperti ini, nama saya. Jadi dari perintah ini kita akan nampilkan sebuah kata, nampilkan nama saya adalah. Kemudian kita buat tanda plus
untuk menggabungkan variabelnya. Nama. Jadi nama saya adalah tampilkan variabel nama. Set reference. Ini ya. Nama saya Hadi. Oh, ada spasi. Tambah spasi di sini. Nama saya Hadi. Untuk mempelancarnya, teman-teman bisa ikutin aja latihan di slide keberapa nih. Ini udah saya share ya di LMS. Silakan aja tes ini. Pada intinya untuk menggabungi sebuah variabel, kita menggunakan tanda plus. Untuk mengetikkan sebuah string atau kalimat, gunakan tanda petik 2 atau petik 1 juga bisa, yang seperti yang saya lakukan ini menggunakan petik 1. Jadi sampai sini bisa dipahami? Gus? Bagus? Bisa, Pak. Kresek-kresek kenapa sih, Gus? Bisa ya diikutin ya, karena ini dasar awal kita menggunakan JavaScript. Intinya kalau teman-teman tidak bisa memahami perintah ini, konsol, alert, dokumen, maka akan kesulitan memahami dari sebuah bahasa pemrograman JavaScript. Yang nantinya akan sangat berguna waktu kita buat program yang lebih interaktif. Karena beberapa dari fungsi dari kayak alert, kemudian confirm, terus apa itu tidak ada di PHP ataupun di HTML. Jadi kita harus menambahkan perintah tersebut menggunakan JavaScript. Maka dari di awal tadi saya bilang minimal harus 3. Teman-teman kalau ingin menguasai pemrograman web yang lebih interaktif. Yang pertama itu menguasai dasarnya itu HTML, kemudian bahasa servernya itu PHP, kemudian untuk lebih interaktif teman-teman bisa menguasai JavaScript. Oke, sampai sini saya rasa sudah bisa memahami. Kita lanjut aja. Ini. Oh iya, sebelum saya buat tadi ya, saya agak lupa perintah inner HTML. Nah, gimana sih? Perintah inner ini, jadi perintah memasukkan ke dalam tag HTML atau ke dalam ID HTML. Contohnya gimana? Nah, kita lihat contoh di sini dulu. Gimana nih contohnya? Contohnya nah ini dia. Nih, yang sini contohnya. Jadi perintah inner HTML tadi itu memasukkan nilai dari variabel tersebut. Misalnya contoh di sini, variabel hasil kita isi dari dokumen get ID
dari hasil output. Hasil ini adalah ini, ID ini ya. Kemudian hasil dari variabel hasil ini kita isi ini, tulisan ini. Maka yang tulisan dari ID ini kosong, ya Bu Potia dapat. Halo. Bu Potia. Oke, saya ulangin lagi. Perintah dari inner HTML ini memasukkan tulisan ini ke dalam ini ID ini. Contohnya gini. Saya buat sebuah div. Divnya saya kasih nama isi. Begini. Kemudian di dalam Java-nya saya ketikkan sebuah variabel. Sini aja. Variabel dengan nama hasil atau variabel H aja lah, ya simple. Sama dengan ini ya, dokumen titik elemen get elemen, berarti elemen dari ini diambil. Elemennya apa? Ini berdasarkan ID. Dokumen titik get elemen sebenarnya teman-teman tidak perlu ngapal ya, kalau itu tinggal copy aja. Yang penting penggunaannya paham. Soalnya saya jarang juga ngapal-ngapal perintah-perintah. Yang penting penggunaan dari sintak ini teman-teman paham. Tapi seseringnya teman-teman ngetik itu, maka dia akan hafal dengan sendirinya aja. By ID. ID. ID-nya yang mana? Karena kita buat ID-nya adalah isi, maka kita buat di sini isi. Hasil, kita buat sini perintahnya. Aku hasil H ya, kita buat variabelnya H di sini. H titik inner HTML. Inner HTML itu sama dengan mau dimasukin apa? Coba kita coba dulu lah. Tip resep yang kita refresh. Nah, ada yang error ternyata. Coba cek. Biasa kutipnya kita, tanda kutip yang kurang, kita
Tidak nyarani teman-teman. Saya cek, G-nya ya, G-nya kecil. Saya sering gitu ya, kalau misalnya ngetik yang jarang saya ketik, biasanya palingan ya lupa-lupa gitu. Kita halaman, oke kita coba lagi, kita save, kita refresh. Yang di sini, bukan browser. Ini ya, muncul deh. Muncul. Oke, kita cek lagi, spek. Oh, ada salah lagi nih. Tidak dapat mengakses properti inner HTML of null. Oke, kita cek apa nih problemnya. Apakah tulisannya inner? Ini benar ya. Coba yang lain kita tutup dulu. Ini yang kita tutup, konsolnya kita tutup, colornya juga, dokumen tutup. Perintahnya kita buat variabel H sudah, kemudian masukkan ke dalam dokumen, kemudian masukkan ke dalam ini ID isi, terus H titik inner HTML. Nah, kita coba. Kamu juga. Coba yang ini. Biasa sih perintahnya ada yang mau di atas, ada juga mau di bawah. Ini kita letakkan di bawah sebelum penutup body. Save. Kita refresh. Nah, ini mau ya. Kenapa bisa gitu? Biasanya nih, penggunaan JavaScript ini kalau untuk ya seperti perintah inner, kemudian lagi get element ID, itu biasanya program JavaScript harus baca dulu dari atas. Dari atas di sini sampai sini. Nah, karena kita letakkan skripnya tadi di sini, jadi si JavaScript-nya tidak baca bahwa ternyata div ID isi itu ada di bawah body. Nah, maka dari itu skripnya kita taruh di bagian bawah. Saya kira paham ya teman-teman ya? Makanya banyak script JS itu diletakkan di sebelum body. Seperti contohnya waktu kita ini buat file JavaScript kemarin, file Bootstrap. Nah, JavaScript-nya kan di bagian bawah tuh. Kenapa? Alasannya ini. Karena ada beberapa, misalnya kita meng-load sebuah ID, ternyata JavaScript-nya ada di atas, maka dari ini tidak terbaca, karena JavaScript-nya telut duluan. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, karena banyak ya proyek kita besok ini di pertemuan kelima pakai JavaScript. Oke, saya lanjut dulu mengingat waktu. Yang terakhir kita akan belajar tentang ini nih. Variabel sudah, ini saya kira teman-teman bisa paham.
bukan sekedar paham ya, pahami betul ini. Karena ini kunci dari pelajaran dari JavaScript, harus paham dari variabel, cara menampilkan variabel ke dalam dokumen, dan memunculkan bisa ke konsol, bisa ke alat, atau bisa dokumen. Ini penting. Walaupun tidak usah dihafal ya, yang penting paham aja. Next, kita akan mempelajari jendela dialog. Salah satunya udah kita tes tadi, alert. Jadi bentuk alert itu ada 3. Bentuk alert, kemudian alert, kemudian confirm, kemudian prompt. Nah, kita baca dulu ini ya. Nah, ini. Jendela dialog merupakan jendela yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna. Ada 3 macam jendela dialog. Yang pertama itu modelnya alert, seperti yang kita praktek tadi. Kemudian confirm. Nah, satu lagi prompt. Alert itu cuma berupa peringatan. Kalau confirm ini inputan. Kalau prompt ini pilihan, atau mau milih atau enggak gitu. Contohnya ada di bawah sini. Nah, ini modelnya alert ya, karena cuma ada oke. Berarti peringatan, tidak ada respon apa-apa. Nampilin aja. Kemudian confirm. Oh ya, terbalik penjelasan saya tadi. Untuk confirm. Jadi inputannya cuma hasil dari confirmnya cuma 2. Yes or no, atau true atau false. Confirm. Jadi tampilannya seperti, nah ini confirm. Apakah kamu yakin akan mengunjungi petani kode? Kalau kita jawabnya oke, berarti hasilnya true. Jawabnya cancel, hasilnya no. Prompt. Nah, prompt ini inputan. Nah, biar lebih jelasnya kita coba satu-satu deh. Kalau alert tadi sudah ya. Alert gampang sih, tinggal ketik alert. Kemudian dalam tanda kurung, tip 1, ya isi apa aja. Mau isi variabel, atau kalau isinya variabel, teman-teman ngetiknya dosa tanda kutip. Nah, langsung nama variabel. Contohnya kayak tadi, saya buat namanya variabelnya namanya Hadi ya. Kemudian kita refresh, jalankan. Nah, ini ya tampil ya, variabel. Oke. Next, kita masuk ke confirm. Nah, ini confirm. Nah, ini. Pengetikan confirm, teman-teman ketik aja confirm. Artinya gitu ya, tulisannya ya. Confirm. Dalam kurung, tanya apakah hari ini semangat belajar coding. Oke, tanda terus. Set, kita refresh.
Ini ya, yang munculnya. Apakah hari ini semangat belajar coding? Kalau oke, kalau cancel menghasilkan false. Soalnya di mana? Ini satu variabel. Kita masukin variabel dulu supaya kita tahu apa hasil. Anggaplah di sini kita buat variabelnya hasil sama dengan ini confirm titik variabel. Kemudian hasil tadi kita tampilkan ke dalam alert dalam kurung hasil supaya kita tahu apa sih hasilnya. Oke, kita save, kita refresh, open browser. Ini ya, apakah tulisannya kurang bagus? Apakah hari semangat belajar coding? Di hari ya. Kita jawab yang salah. Apakah hari semangat belajar coding? Kita jawabnya cancel. Hasilnya false. Di sini kira-kira teman bisa memahami ya, confirm itu di mana? Jadi perintahnya cuma simpel, ketik confirm dalam tanda kurung, kemudian ketikkan perintahnya apa? Atau stringnya apa? Kemudian masukkan dalam sebuah variabel yang nantinya bisa kita buat penggunaan ke program selanjutnya. Misalnya ingin cek nih, apakah file ini harus dihapus atau tidak. Kalau hapus, berarti jawab ya. Kalau tidak, berdasarkan apa? Berdasarkan hasil ini tadi. Kita buat sebuah variabel, kemudian hasil dari variabel tersebut kita buat seperti jika hasil maka A, bisa hasilnya false maka B. Ya, seperti itu, simpel. Yang terakhir kita gunakan prompt. Oke, kita baca dikit soal prompt. Nih. Ini ya, prompt itu inputan. Prompt prompt PT. Ini prompt buka kurung tip. Nah, isi nama kamu. Ini simpan dan kita refresh. Waduh, error. Cek lagi apa sih errornya. Biasakan aja ya, cek makin banyak error berarti makin sukses. Apa ya? Tanpa parents prompt is not dibaca. Nah, berarti prompt-nya tidak dibaca, tidak diketahui. Kita cek dulu apakah tulisan prompt-nya sesuai. Soalnya saya juga jarang hafal ya. Nanti pas itu saya juga ngopi-ngopi aja. Oh, ini ternyata bukan F ya, P, prompt. Ya, kalau kita nih, isi nama kamu penting. Oh, ini kayaknya virus ya gini. Kan saya tulis nama Adi. Klik OK. Tidak ada ya, ada respon apa-apa. Gimana supaya kita bisa ambil inputnya tadi? Inputan dari isian tadi. Yang misalnya kayak kita, nama kita, kemudian kita tangkap nilainya. Nah, perintah itu mesti kamu masukkan dulu ke dalam sebuah variabel.
Misalnya variabelnya apa nih? Ya, var com. Kecil-kecil ya, sama dengan ini. Kemudian dari hasil ini kita tampilkan scalar. Kurung misalnya nama. Terima kasih. Tanda plus, kita masukkan hasil. Nah, oke, ini konsep. Kita refresh, tekan nama kamu, lagi misalnya, klik OK. Nah, terima kasih tadi. Ini secara kesimpulan aja, udah 3 modelnya udah kita belajar. Itu menampilkan semua peringatan. Kemudian confirm itu hasilnya true dan false. Dan form sebuah inputan. Batas itu pelajaran hari ini nampaknya ya. Ada pertanyaan? Ya, untuk teman-teman ada pertanyaan teman-teman. Ya?